diskop, kita bisa saling silaturahmi, saling bertukar pikiran, saling mengisi, sehingga kita dapat bermanfaat bagi sesama dan masyarakat khususnya. Jadi, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, harapan dari masyarakat tentunya sentuhan dari kami ya, dari kami pemerintah provinsi. Ya, saya kebetulan hadir atas nama mewakili pemerintah provinsi. Intinya apa yang sudah Bapak sampaikan akan kami tampung dulu sebagai dasar kami juga untuk menyusun program, gitu Pak Lili? Tadi menyusun program, mudah-mudahan keluhan-keluhan atau harapan-harapan dari teman-teman yang ada di masyarakat bisa kami kawal, sehingga pada saat penyusunan anggaran bisa dimunculkan, bisa diimplementasikan. Harapan dari Bapak Ibu, teman-teman pelaku-pelaku usaha bisa terwujud untuk bantuan modal. Apalagi di era pandemi ini kita memang benar-benar terpuruk ya, benar-benar beberapa pelaku-pelaku usaha beralih ke bidang usaha lain ya, gulung tikar, ya, kecuali memang usaha yang gulung tikar. Iya. Mudah-mudahan dampak dari pandemi ini tidak semata-mata menyulitkan kita semua, tapi dia juga membawa berkah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahannya. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan keluhan-keluhan seperti ini itu yang memang kami butuhkan, itu yang memang kami harus terima, harus tampung sebagai dasar kami pada saat mengusulkan program-program, pada saat pembahasan program-program. Ini loh kebutuhan masyarakat seperti ini, dengan keterampilan-keterampilan yang sudah mereka tekuni, yang sudah mereka jalani sekian tahun, gitu ya. Mereka butuh dukungan, mereka butuh sentuhan yang tentunya bukan saja dari satu pihak, bukan hanya pihak stakeholder terkait, tetapi perlu dari berbagai stakeholder, dan kita perlu bersinergi untuk memperkuat capacity building, memperkuat dari kelembagaan UMKM ini sendiri. Yang ini ada Pak Rusli, Pak Haji, ada Bu Retno, dan koordinator dari GROWTH. Intinya semua ini sudah lengkap ya, legalitasnya sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Itu yang paling utama. Nah, sekarang untuk memperkuat dari kiprah dari UMKM sendiri, tentu diperkuat dengan modal lagi kan ya. Modal bukan juga semata-mata dalam bentuk materi, dalam bentuk uang ya. Modal itu kita dalam bentuk barang Pak ya, nggak bisa dalam bentuk uang ya. Mungkin kalau bisa uang menghimpun dalam rangka mendengarkan aspirasi, informasi dari pelaku-pelaku usaha yang ada di kabupaten kota. Jadi kali itu ada yang mau ditambahkan dari Pak Adi, membutuhkan produk yang punya kreasi. Perlu itu dicoba dipelajari, perlu coba istilahnya dicari mungkin inovasi sistemnya atau jaringannya mungkin, sehingga kita bisa mengembangkan sabut kelapa ini bukan hanya sekedar jadi bentuk sabut namanya bentuknya, tapi dari produk lain yang punya nilai tambah, punya nilai jual yang lebih ekonomis dan lebih bersaing. Saya kira mungkin itu yang perlu ke depan, jadi tidak bisa kita seperti terangkan kita ada langkah jenis langkah, barangkali kita gali informasi, kita jaring informasi, kita jaring semua istilahnya potensi-potensi atau sumber-sumber informasi yang bisa kita coba manfaatkan untuk kita mengembangkan produk. Maksud kita begini, kalau hanya sekedar ini kan nanti apa ya, pengembangan ekonomi masyarakat tidak akan bisa berkembang. Hanya sebatas membuat lalu menjual dengan nilai jual yang itu saja. Tidak ada nilai lebihnya, sehingga pengembangan ekonomi rakyat itu menjadi lambat. Itu yang kita inginkan dari pemerintah khususnya, karena supaya sebuah produk itu bisa dikembangkan menjadi produk lebih nilai kreasi.
Kami dari Sentra Al Badrun yang awalnya ini dirintis oleh nenek kami Bapak Batarudin yang dimulai dari tahun 1990 dan alhamdulillah sampai sekarang bisa menjadi mata pencaharian dari masyarakat kami pada khususnya di Dusun Benyer ini. Alhamdulillah ini sebagai kenang-kenangan dari bapak kami yang yang telah berupaya mengadakan yang awalnya dulu kalau masyarakat kami mengatakan bersakit-sakit dahulu atau sengsara membawa nikmat karena awalnya dulu difitnah dengan kasus uang palsu seperti itu. Tapi dampak dari itu pelatihan yang didapatkan dulu selama di lapas ini yang dibawa sapu serabut ini yang dibawa ke masyarakat kami. Yang alhamdulillah per hari dari yang keluar penjualan masyarakat kami di sini di Benyer ini hampir setiap pagi itu ada 3.000 sapu yang keluar, baik itu yang antar daerah maupun keluar daerah seperti Sumbawa. Dari berapa UKM, dari berapa pengrajin itu yang tadi itu? Dari pengrajin itu hampir yang 90% masyarakat Benyer itu, namun dihimpun dari beberapa pengepul itu yang langsung atau turun berjual ke masyarakat secara umum. Kalau mengenai ini kendala Bapak apa di sini? Kendala yang pertama mungkin untuk dari sentuhan dari pemerintah yang belum sampai saat ini, sehingga tidak bisa kami memberikan pembinaan untuk menaikkan kualitas daripada sapu serabut ini. Kalau sejak berdirinya sentra itu ada nggak bantuan dari mana selain dari pemerintah atau dari swasta itu ada nggak? Nah itu yang belum sama sekali. Belum. Berarti sama sekali betul-betul mandiri di sini. Mandiri. Tanpa dari Sentral Badrun ini masih mandiri. Mandiri. Nah, sekarang keinginan Bapak apa ini? Keinginan kami dan dari masyarakat luas yang menyampaikan ke kami termasuk dari permodalan kepada masyarakat kami, kemudian adanya bantuan untuk ini kalau pekerjaan yang saat sekarang ini masih manual yang dilakukan oleh masyarakat kami, kami harapkan mungkin dari harapan untuk adanya bantuan permesinan dari pemerintah. Mesin dawal untuk pengadaan gagang itu ya. Gagang sapu. Kalau sekarang untuk bahan baku untuk gagangnya itu bisa didapat atau gimana? Ada kendala? Gagang sapu itu masih dicari secara manual itu lewat hutan, namun bisa kita lihat bahkan masyarakat banyak yang ditangkap oleh polisi hutan karena dikatakan penembakan secara liar. Nah, alternatif lain selain kayu itu apa ini? Alternatif lain selain kayu ada bambu, namun itu kuantitasnya yang sangat kecil, sedikit, ya sehingga tidak bisa untuk menjangkau daripada kebutuhan masyarakat. Pak, ada berapa kelompok apa yang Bapak sudah latih ini? Kalau kelompok ada sekitar 20-an ada yang bisa kami himpun dan bahkan untuk kerajinan daripada serabut kelapa ini kami libatkan juga santri-santriwati kami yang ada di Pondok Pesantren Darul Muhtadin. Alhamdulillah bisa memproduksi dan bisa anak-anak kami di sini kami ajarkan untuk berkreasi. Oh, Bapak pengurus Pondok Pesantren di sini? Kebetulan tiang kepala Madrasah Sanawiyah ini Benyer. Ini jenis produk yang Bapak buat selain selain yang Bapak buat yang seperti ini nih, selain ini apa aja? Yang dasar utamanya itu ini ada sapu. Sapu ya? Ya, ini yang pertama dirintis dari
Nini kami dulu yang mantan kepala desa, kemudian berinovasi di tengah pandemi yang kemarin dengan membuat pot Pas bunga ya. kelapa, Oh, pot. ya, pot serabut kelapa. Nah, ada juga yang kemarin bisa kami buat dengan adanya gagak ini, Ya. dengan adanya dowol yang kemarin itu kami bisa membuat sapu lidi. Oh, sapu lidi. Ya, sapu lidi. Ya. Itu aja 3 jenis berarti ya. 3 jenis. Ya. Ada kokopit juga. Kokopit. Ya, hasil dari kokopit. Sehingga dari serabut kelapa ini tidak ada yang dibuang. Dari tainya dikatakan. Serbuknya Ya, itu. serbuknya di sini. Iya. Sisa daripada pembersihan ini. Ini serbuknya yang berguguran gitu ya. yang berguguran dikemas dengan Jadi pupuk organik ya. jadi pupuk organik. Ya. Itu dari campur dengan MPK ya. Enggak, masih alami Alami tanpa MPK. tanpa. Ya. Seharusnya dicampur dengan itu pupuk MPK digaur dan itu baru Belum, ditutup. masih alami. Ini mungkin nanti dari kembali ke konsumen. Berapa per segininya? Yang ini 15.000. 15.000. 15.000. Kalau gagal sapu lidi yang itu coba. Yang ini satu lidi, Ya. harganya 10.000. Terus 10.000 ya. Kalau pas bunga ini Pas bunga, kayak seperti ini lah. ya, yang gantung 25.000. Ya. Kemudian yang Yang biasa biasa itu 20.000. 20.000 ya. Ya. Jadi bahan ininya serabut sama kawat ya. Ya, sip, sudah. Itulah.